Salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan channel Heri Purwanto 81. Kalau dalam video nomor 39 kita sudah membahas silsilah Raja-Raja Majapahit. Kemudian dalam video nomor 45 sudah kita bahas silsilah Raja-Raja Mataram yang saat ini berkembang menjadi 4, yaitu Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Nah, cikal bakal dari Raja-Raja dinasti Mataram yaitu Panembahan Senopati dan Ki Ageng Pamanahan disebut-sebut sebagai keturunan Raja-Raja Majapahit. Bagaimana silsilahnya? Nah, itu akan kita bahas dalam video kali ini. Jadi begini teman-teman, sebenarnya sumber sejarah yang menyebut bahwa Raja-Raja Mataram adalah keturunan dari Raja-Raja Majapahit itu bersumber dari naskah-naskah tradisional buatan era Jawa Baru. Salah satunya yang paling terkenal adalah Babat Tanah Jawi. Nah, kalau dalam Babat Tanah Jawi, silsilahnya seperti ini. Raja Majapahit terakhir yaitu Prabu Brawijaya, atau yang dalam naskah lainnya disebut Brawijaya V, memiliki permaisuri yang berasal dari Kerajaan Campa. Kalau dalam Babat Tanah Jawi disebut Putri Campa, sedangkan dalam naskah lainnya disebut Ratu Andorowati atau Ratu Dorowati. Dari perkawinan Putri Campa dengan Prabu Brawijaya, lahir Ratu Pembayun yang menikah dengan Bupati Pengging bernama Andayaningrat. Dari perkawinan itu lahir putra pertama namanya Kebo Kanigoro, meninggal pada saat bertapa, sedangkan yang kedua bernama Kebo Kenongo menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penguasa Pengging. Kemudian Kebo Kenongo ini memiliki putra bernama Mas Karebet, yang kemudian diadopsi oleh Nyai Ageng Tingkir. Nyai Ageng Tingkir itu adalah janda dari Ki Ageng Tingkir, saudara seperguruan Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging. Karena Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging meninggal dunia dan juga istrinya juga meninggal dunia, maka Mas Karebet waktu masih kecil dititipkan kepada Nyai Ageng Tingkir. Sehingga sejak kecil Karebet terkenal dengan julukan Joko Tingkir. Kelak setelah dewasa, Joko Tingkir ini mendirikan kerajaan Pajang dan bergelar Sultan Adiwijoyo. Kembali lagi ke Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya ini juga memiliki selir yang ternyata adalah penjelmaan seorang raksasi. Raksasi tersebut bernama Endang Sasmitopuri yang menyamar menjadi wanita cantik dan diangkat sebagai selir oleh Prabu Brawijaya. Pada suatu hari penyamarannya terbuka dan dia pun diusir dari istana Majapahit dalam keadaan sedang mengandung. Kemudian raksasi ini melahirkan seorang putra yang diberi nama Joko Dilah. Setelah dewasa, Joko Dilah datang ke kerajaan Majapahit dan menunjukkan kehebatannya sehingga dia diakui sebagai putra Prabu Brawijaya dan diberi nama Arya Damar. Kemudian Prabu Brawijaya menikah lagi dengan Putri Cina, dan pernikahan ini membuat Putri Campa, sang permaisuri itu cemburu. Kemudian Putri Campa mendesak Prabu Brawijaya untuk menceraikan Putri Cina. Saat itu Putri Cina dalam keadaan mengandung diserahkan kepada Arya Damar yang tinggal di Gresik. Kemudian Arya Damar diberi kedudukan sebagai adipati di Palembang. Nah, Putri Cina yang sudah mengandung putra dari Prabu Brawijaya tadi melahirkan di Palembang, diberi nama Raden Patah. Jadi Raden Patah itu adalah anak Prabu Brawijaya dari Putri Cina, bukan Putri Campa. Karena ada sebagian orang yang salah paham mengira Raden Patah adalah putra dari Putri Campa. Itu tidak benar ya. Raden Patah adalah putra dari Putri Cina. Sedangkan Putri Campa itu melahirkan Ratu Pembayun yang menurunkan Joko Tingkir. Nah, kemudian Putri Cina yang sudah diceraikan oleh Prabu Brawijaya tadi dinikahi Arya Damar dan lahirlah Raden Kusen. Jadi Raden Kusen ini adalah saudara tiri Raden Patah sekaligus keponakannya. Ya, itu kalau menurut Babat Tanah Jawi dan naskah-naskah yang sejenis. Kemudian Raden Patah ini mendirikan kerajaan Demak, dan menurut naskah tradisional ia yang menghancurkan kerajaan Mojopahit. Raja Demak yang kedua adalah putranya yaitu Pangeran Sabranglor, yang oleh sebagian sejarawan dianggap sama dengan Patiunus menurut catatan Portugis. Jadi saya ulangi ya, nama Patiunus itu tidak ada di naskah-naskah Jawa, adanya di catatan Portugis. Sedangkan dalam naskah Jawa namanya Pangeran Sabranglor. Apakah Pangeran Sabranglor itu sama dengan Patiunus? Itu adalah hasil analisis para sejarawan. Pangeran Sabranglor ini meninggal tanpa memiliki keturunan. Tahta kerajaan Demak kemudian diwarisi oleh adiknya yang bergelar Sultan Trenggono. Sebenarnya masih ada lagi adik yang lainnya bernama Pangeran Sekar Sedo Ing Lepen yang mempunyai putra bernama Aryo Penangsang, tapi tidak saya tulis di sini ya. Kapan-kapan saja kita bahas silsilah Raja-Raja Demak dengan lebih detail. Nah, Sultan Trenggono ini mengambil Joko Tingkir sebagai menantunya. Dan setelah Sultan Trenggono meninggal, kekuasaan atas tanah Jawa beralih ke Pajang di bawah pimpinan Joko Tingkir yang bergelar Sultan Adiwijoyo, sebagaimana yang saya sebutkan di depan tadi. Nah, kembali lagi ke cerita Prabu Brawijaya. Pada suatu hari Prabu Brawijaya ini menderita sakit, dan menurut ramalan, penyakitnya itu akan sembuh apabila dia tidur dengan Putri Wandan. Nah, akhirnya Prabu Brawijaya mengambil selir putri dari Wandan, dan lahirlah seorang putra yang bernama Bondan Kejawan. Tapi Prabu Brawijaya mendapatkan ramalan bahwa Bondan Kejawan ini harus dibunuh, karena kalau tidak dia akan menyebabkan kesialan bagi kerajaan Majapahit. Nah, Prabu Brawijaya akhirnya menyerahkan Bondan Kejawan kepada pembantunya yang bernama Ki Buyut Masahar. Ki Buyut Masahar kemudian membawa Bondan Kejawan pulang, tapi tidak tega apabila Bondan Kejawan yang masih bayi ini dibunuh.
Akhirnya Bondan Kajawan diadopsi oleh Ki Buyut Masahar dan istrinya. Setelah dewasa, dia menikah dengan Nawangsih, putri dari Joko Tarub dan Nawang Wulan. Nawang Wulan ini siapa? Nawang Wulan adalah bidadari yang sewaktu mandi bersama saudara-saudaranya, selendangnya dicuri oleh Joko Tarub. Ya, ini cerita dongeng yang sangat terkenal. Kemudian Joko Tarub pura-pura datang menolong dia, mereka kemudian menikah dan punya anak Nawangsih. Nawang Wulan akhirnya mengetahui bahwa Joko Tarub ternyata mencuri selendangnya, sehingga Nawang Wulan akhirnya kembali ke kahyangan meninggalkan suami dan anaknya. Joko Tarub kemudian menjadi pemimpin daerah Tarub bergelar Ki Ageng Tarub. Setelah meninggal, ia digantikan menantunya yaitu Bondan Kejawan atau Lembu Peteng sebagai Ki Ageng Tarub yang kedua. Dari perkawinan Bondan Kejawan dan Nawangsih lahir 2 orang anak, yang laki-laki bernama Ki Getas Pandowo, sedangkan anak yang kedua perempuan tidak saya tulis di sini, menjadi istri Ki Ageng Ngerang, sehingga dia disebut sebagai Nyai Ageng Ngerang. Kemudian Ki Getas Pandowo memiliki 7 orang anak, yang sulung laki-laki bernama Ki Ageng Selo. Adik-adiknya berjumlah 6, perempuan semua, yang bernama Nyai Ageng Pakis, Nyai Ageng Purno, Nyai Ageng Kare, Nyai Ageng Wanglu, Nyai Ageng Bokong, dan Nyai Ageng Adiboyo. Kemudian Ki Ageng Selo juga mempunyai 7 orang anak, tetapi yang laki-laki bungsu, yaitu Ki Ageng Ngenis. Sedangkan kakak-kakaknya perempuan yaitu Nyai Ageng Lurung Tengah, Nyai Ageng Sobo, Nyai Ageng Bangsri, Nyai Ageng Jati, Nyai Ageng Patanen, Nyai Ageng Pakis Dadu. Kemudian Ki Ageng Ngenis mempunyai putra bernama Ki Ageng Pamanahan, sedangkan Ki Ageng Pamanahan mempunyai putra bernama Panembahan Senopati alias Danang Sutowijoyo, yaitu Raja Mataram yang pertama. Nah, sedangkan keturunan dari Panembahan Senopati itu sudah kita bahas di video nomor 45 yang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi Ki Ageng Pamanan, Panembahan Senopati, kemudian Panembahan Hanyokrowati, Sultan Agung dan seterusnya itu sudah kita bahas dalam video nomor 45. Nah, silsilah ini adalah silsilah resmi yang ditulis oleh para pujangga keraton. Namun ada beberapa kejanggalan di sini yang disampaikan oleh beberapa sejarawan ya. Misalnya di sini, Panembahan Senopati ini disebut sebagai putra angkat Joko Tingkir. Sedangkan Joko Tingkir menyebut Ki Ageng Pamanan itu sebagai kakang. Joko Tingkir itu yang satu generasi dengan Ki Ageng Selo. Diceritakan bahwa Joko Tingkir berguru kepada Ki Ageng Selo. Kemudian Ki Ageng Selo menyuruh Joko Tingkir untuk memanggil kakang kepada cucunya yang bernama Ki Ageng Pamanahan. Nah, ini kan aneh ya. Padahal generasinya sudah beda, tetapi Joko Tingkir ini diwajibkan memanggil kakang kepada Ki Ageng Pamanahan. Nah, para sejarawan yang meragukan ini antara lain Haji de Graaf dalam bukunya yaitu Awal Kebangkitan Mataram, dan juga ada G. Mujanto dalam buku Konsep Kekuasaan Jawa dan Penerapannya oleh Raja-Raja Mataram. Menurut para sejarawan tersebut, silsilah ini adalah silsilah buatan baru, bukan silsilah yang orisinal, tetapi silsilah yang ditambahkan pada zaman yang lebih baru. Jadi pokoknya Joko Tingkir sebagai penguasa kerajaan Pajang itu harus lebih muda daripada leluhur Mataram. Dalam hal ini adalah Ki Ageng Pamanahan. Jadi Ki Ageng Pamanahan ini ditempatkan sebagai saudara seperguruan yang lebih tua daripada Joko Tingkir. Menurut penelitian Haji de Graaf, apabila silsilah ini dibandingkan dengan yang ada di naskah sejarah Banten ternyata sangat berbeda. Kalau dalam sejarah Banten, diceritakan bahwa Bondan Kajawan itu memiliki istri bidadari. Dari perkawinan itu lahir putra pertama bernama Panjuwet. Kemudian Bondan Kajawan menikah dengan putri Ki Ageng Selo, yang kemudian melahirkan Ki Ageng Pamanahan. Jadi Ki Ageng Selo itu kalau menurut silsilah versi Mataram adalah kakek dari Ki Ageng Pamanahan dari garis ayah. Sedangkan menurut naskah dari Banten, Ki Ageng Selo adalah kakek dari Ki Ageng Pamanahan dari garis ibu. Itu kalau versi Banten, sedangkan versi catatan VOC yang ditulis oleh Laksamana Spilman mendapat informasi dari pejabat Mataram bernama Ki Jogopati. Ki Jogopati menjelaskan bahwa Ki Ageng Selo ini bukan kakek dari Ki Ageng Pamanan, tetapi mertua. Jadi itu adalah silsilah versi Mataram awal. Sedangkan menurut perkiraan Haji de Graaf, silsilah yang panjang seperti ini itu baru ada di era Kartosuro. Kenapa kok jadi panjang seperti ini? Dugaannya adalah memasukkan tokoh-tokoh penting seperti Ki Ageng Selo, Ki Ageng Ngenis dimasukkan ke dalam silsilah sehingga silsilahnya menjadi lebih panjang. Mungkin ada keyakinan bahwa menambahkan tokoh-tokoh hebat tersebut di garis silsilah Raja-Raja Mataram itu membuat dinasti Mataram kelihatan lebih hebat daripada dinasti Pajang dan lain sebagainya. Ini adalah dugaan dari Haji de Graaf, ya, bukan dugaan saya hanya menyampaikan pendapat para sejarawan. Nah, bagaimana kalau silsilah ini ditarik ke atas? Jadinya seperti ini, teman-teman. Ini kalau ditarik ke atas, ini sudah saya sederhanakan. Jadi, yang saya tulis hanya Raden Patah punya anak Sultan Trenggono, kemudian Ratu Pembayun, Kebu Kenongo, dan Joko Tingkir. Nah, kalau Panembahan Senopati tadi adalah putra dari Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan
Kalau menurut Babat Tanah Jawi adalah putra dari Ki Ageng Ngenis putra dari Ki Ageng Selo putra dari Ki Getas Pandowo putra dari Bondan Kejawan Raden Patah dan Ratu Pembayun adalah putra dari Prabu Brawijaya. Kalau di Babat Tanah Jawi hanya disebut namanya Prabu Brawijaya, mempunyai nama asli Raden Alit. Nah, kalau di naskah lain yaitu Serat Pustaka Raja, Raja Majapahit yang bernama Brawijaya adalah banyak, sedangkan ayah dari Bondan Kejawan itu disebut Brawijaya kelima, putra dari Brawijaya keempat. Brawijaya keempat punya nama asli Bro Tanjung. Kemudian Brawijaya keempat adalah putra dari Brawijaya ketiga yang punya nama asli Lembu Amisani. Brawijaya tiga putra dari Brawijaya II yang punya nama asli Hayam Wuruk. Hayam Wuruk menggantikan kakaknya yaitu Ratu Ayu Subositi yang di naskah lain disebut Kencana Wungu, menikah dengan Damar Wulan yang bergelar Prabu Brokusumo. Nah, Ratu Ayu Subositi dengan Prabu Brawijaya II ini adalah putra dari Brawijaya I yang mempunyai nama asli Ardiwijaya atau Adaningkung. Brawijaya I ini adalah putra dari Prabu Brokumoro, raja kedua Majapahit, sedangkan Brokumoro adalah putra dari pendiri kerajaan Majapahit yaitu Prabu Bratono yang memiliki nama asli Raden Joko Sesuruh. Loh, kok bukan Raden Wijaya? Lah, ini sudah kita bahas kan dalam video nomor 39 bahwa kerajaan Majapahit itu ada dua versi, yaitu kerajaan Majapahit yang bersumber dari naskah-naskah tradisional didirikan oleh Raden Joko Sesuruh yang bergelar Prabu Bratono. Sedangkan Majapahit yang satunya bersumber dari sumber purbakala, yaitu prasasti dan lontar kuno, didirikan oleh Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardana. Nah, ini sudah kita bahas ya di video nomor 39, silsilahnya seperti ini. Kalau menurut sumber purbakala, tidak ada Raja Majapahit yang bernama Prabu Brawijaya 1, 2, 3, 4, 5, tidak ada. Apakah Raden Wijaya itu sama dengan Joko Sesuruh? Sama sekali tidak sama. Kisah hidup mereka berbeda. Raden Joko Sesuruh ini adalah pelarian dari Pajajaran, sedangkan Raden Wijaya adalah pangeran dari kerajaan Singhasari atau Tumapel. Raden Wijaya punya anak Jayanegara dan Tribana Tunggadewi, sedangkan Joko Sesuruh punya anak Brokumoro, kemudian menurunkan Brawijaya I dan sebagainya. Meskipun di sini ada Hayam Wuruk, tetapi Hayam Wuruk dalam versi purbakala itu bergelar Rajasa Nagara, sedangkan Hayam Wuruk versi tradisional bergelar Brawijaya II. Hayam Wuruk ini menggulingkan kakaknya yaitu Ratu Ayu Subositi dan Damar Wulan, sedangkan Hayam Wuruk versi purbakala sama sekali tidak menggulingkan ya. Dia juga tidak punya kakak karena Hayam Wuruk versi purbakala ini adalah anak sulung Tribana Tunggadewi. Jadi dulu sudah saya sampaikan bahwa silsilah versi purbakala dan versi tradisional itu tidak perlu dicocok-cocokkan ya. Karena ada beberapa pihak yang suka mencocok-cocokkan bahwa Kertawijaya itu sama dengan Brawijaya I, kemudian Raja Sawardana ini sama dengan Brawijaya II, Girisawardana sama dengan Brawijaya III, Suraprabawa sama dengan Brawijaya IV, kemudian Bhre-Kertabumi sama dengan Brawijaya V. Itu ada yang suka mencocok-cocokkan seperti itu. Kalau saya sih tidak setuju. Ini adalah dua sumber yang berbeda, tidak perlu dicocok-cocokkan. Biarkan ini jalan di realnya masing-masing ya, tidak perlu dicocok-cocokkan. Jadi jelas ya teman-teman ya, ternyata silsilah Raja-Raja Mataram di sini kalau kita tarik ke atas menurut naskah Babat Tanah Jawi dan sejenisnya, ternyata dia adalah keturunan dari Raja Majapahit versi tradisional yaitu Joko Sesuruh. Sedangkan Joko Sesuruh, Brokumoro, Ardiwijaya, Brawijaya II, kemudian Brokusumo alias Damar Wulan, Brawijaya III, Brawijaya IV, Brawijaya V ini kan diperkirakan sebagai tokoh fiksi, bukan tokoh sejarah. Sedangkan Panembahan Senopati ini adalah tokoh sejarah. Loh, bagaimana mungkin tokoh sejarah kok sebagai keturunan dari raja-raja fiksi? Pada zaman dulu, para pujangga diperintahkan untuk menulis sejarah leluhur Raja-Raja Mataram. Tetapi waktu itu kan belum ada penelitian arkeologi, belum ada penelitian purbakala, sehingga para pujangga terpaksa mengarang cerita seperti ini, bahwa Raja Majapahit pertama itu bernama Joko Sesuruh, yang kedua Brokumoro, yang ketiga Brawijaya I, dan lain sebagainya. Jadi silsilah ini disusun oleh para pujangga keraton karena waktu itu data belum lengkap, belum ada penelitian arkeologi, belum ada penelitian purbakala. Jadi kesimpulannya, apakah Raja-Raja Mataram keturunan Majapahit itu hoak? Nah, itu kita tidak bisa memastikan karena sejarah itu bukan ilmu pasti. Kemungkinan tetap ada. Raja-Raja Mataram yaitu Ki Ageng Pamanahan, Panembahan Senopati, dan keturunannya bisa jadi memang benar-benar keturunan Majapahit. Karena apa? Majapahit itu kan banyak rajanya. Bisa jadi mereka keturunan Ranawijaya, bisa jadi mereka keturunan Raja Sawardana, bisa jadi mereka keturunan Girisawardana, bisa jadi keturunan dari Suraprabawa. Itu bisa jadi ada kemungkinan seperti itu. Yang namanya sejarah bukan ilmu pasti. Hanya saja kalau ditanya apakah Raja-Raja Mataram ini benar keturunan Majapahit, jawabnya mungkin iya, mungkin tidak. Cuma silsilah yang disusun oleh Pujangga Mataram ini adalah silsilah yang meragukan. Karena apa? Karena tidak cocok dengan penemuan purbakala.
Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa dengan video saya selanjutnya. Silakan dibagikan apabila dianggap ini bermanfaat. Salam budaya.